Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permata hati, Qur'ani, cerdas, mandiri. Yes, yes, yes. Apa kabar solih-solihah permata hati semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam melakukan segala hal, termasuk dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan kita hari ini ya nak ya. Nah anak-anak, siapa yang puasanya masih semangat di rumah? Masya Allah, Ustazah yakin kalian semua mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik full 1 bulan penuh, insya Allah ya anak-anak ya. Nah sebelum Ustazah lanjutkan, izinkan Ustazah memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ada yang sudah kenal Ustazah? Ya, Ustazah bernama Ustazah Wati. Dan nanti ada Ustazah Sabta yang akan berkisah tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah itu siapa sih anak-anak? Ada yang tahu? Abu Kilabah merupakan orang yang memiliki rasa syukur yang luar biasa dan kesabaran yang luar biasa pula. Beliau senantiasa bersyukur terhadap apapun ketetapan Allah atas dirinya. Nah anak-anak, kalian penasaran gimana kisahnya? Saksikan kisah yang akan Ustazah Sabta ceritakan. Kita simak baik-baik ya anak-anak. Halo semuanya. Saya Ustazah Sabta. Ustazah mau bercerita tentang riwayat Abu Kilabah, salah satu sahabat Rasul. Dengarkan baik-baik ya salih-salihah. Banyak kisah yang dapat dipetik dari kisah sahabat Nabi. Salah satu kisah dari Abu Kilabah, sahabat Nabi yang mengajarkan tentang arti bersyukur. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Sikat. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Ibrahim. Suatu ketika, Abu Ibrahim berada di padang pasir. Ya, beliau di perbatasan wilayah Aris negeri Mesir. Di sana, Abu Ibrahim menemukan sebuah kemah kecil yang telah usang. Abu Ibrahim memperhatikan kemah tersebut. Dan ternyata di dalam kemah tersebut ada seorang tua yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Orang tua ini tidak memiliki kedua tangan, matanya tidak dapat melihat, dan sebatang kara. Abu Ibrahim melihat orang tua tersebut, bibirnya komat-kamit mengucapkan beberapa kalimat. Abu Ibrahim mendekat dan mendengarkan ucapannya. Dan ternyata dia mengulang-ulang kalimat, "Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas manusia." Abu Ibrahim heran mendengar ucapannya, lalu memperhatikan keadaannya lebih jauh. Ternyata sebagian besar panca indera orang tua ini tidak berfungsi. Kedua matanya tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, dan tidak bisa melihat apa-apa baginya. Tidak ada apa-apa di tenda tersebut. Abu Ibrahim beranjak mendekati orang tersebut dan orang tersebut merasakan kehadiran Abu Ibrahim. Lalu orang tua tersebut ini bernama Abu Kilabah. Ya, dan Abu Kilabah pun bertanya, menyadari kehadiran Abu Ibrahim. Siapakah di sana? Assalamualaikum, aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini. Tapi kamu sendiri siapa? Mengapa kamu tinggal seorang diri di tempat ini? Di mana istri, anak, dan kerabat-kerabatmu? Aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal. Jawab Abu Kilabah. Lalu Abu Ibrahim kembali bertanya, namun kudengar kau mengulang-ulang perkataan, "Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia."
Demi Allah, apa kelebihan yang diberikan Allah kepadamu? Sedangkan engkau buta, fakir, tidak memiliki kedua tangan dan sebatang kara. Abu Kilabah pun menjawab, aku akan menceritakan kepadamu. Tapi aku punya satu permintaan kepadamu. Maukah kau mengabulkannya? Abu Ibrahim menjawab, jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan mengabulkan permintaanmu. Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Betul, jawab Abu Ibrahim. Berapa banyak orang yang gila di luar sana? Banyak juga, begitu jawab Abu Ibrahim. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang berada di sekelilingku? Engkau benar sekali orang tua. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut. Berapa banyak yang tuli tidak dapat mendengar? Tentu banyak sekali di luar sana. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut. Bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku? Subhanallah, itu benar sekali. Lantas, berapa banyak orang yang bisu tidak bisa bicara? Tentu sangat banyak. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut. Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku? Engkau benar sekali, wahai orang tua. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang-orang tersebut. Pak tua tersebut terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu. Dan Abu Ibrahim semakin takjub dengan kekuatan iman dari orang tua tersebut. Ia begitu mantap keyakinannya dan begitu rela terhadap pemberian Allah. Betapa banyak kesakitan selain beliau yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan dan pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuhnya. Tapi bila dibandingkan dengan orang ini, maka mereka tergolong orang sehat. Demikian pun mereka meronta-ronta, mengeluh, dan menangis sejadi-jadinya. Mereka amat tidak sabar dan tipis keimanannya terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka. Padahal pahala tersebut demikian besar apabila mereka mau bersyukur dan bersabar. Nah, sudah lanjutkan ya, salih-salihah ya. Abu Ibrahim pun menyelami pikirannya semakin jauh. Hingga akhirnya hayalannya terputus saat Pak Tua itu mengatakan, bolehkah aku sebutkan permintaanku sekarang? Maukah kamu mengabulkannya? Apa permintaanmu, wahai orang tua? Maka Pak Tua tersebut menundukkan kepalanya sejenak seraya menahan tangis. Ia berkata kepada Abu Ibrahim, tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang anak berusia 14 tahun. Dialah yang memberiku makan dan minum, serta mewudukan aku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam ia keluar mencari makanan untukku dan belum kembali hingga kini. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, ataukah dia telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua dan renta serta buta seperti ini. Aku tidak dapat mencarinya. Bagaimanakah ciri-ciri anak tersebut? Jawab Abu Ibrahim. Dan orang tua tersebut pun menyebutkannya. Maka Abu Ibrahim berjanji akan mencarikan anak tersebut untuknya. Abu Ibrahim pun meninggalkan orang tua tersebut dan tak tahu bagaimana harus mencari anak tersebut.
Abu Ibrahim sembari mencari. Lalu dia berkata, "Aku tak tahu harus memulai dari arah mana." Namun tatkala Abu Ibrahim berjalan dan bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar tentang bocah itu, nampaklah oleh Abu Ibrahim dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si Pak Tua tersebut. Di atas bukit tersebut, ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Maka segeralah terbesit dalam pikiran Abu Ibrahim bahwa burung tersebut tidak akan berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Abu Ibrahim pun mendaki bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Ternyata si bocah telah tewas. Rupanya seekor serigala telah menerkamnya, telah memakannya tadi malam. Sebagian tubuhnya telah rusak lalu dimakan oleh burung-burung tersebut. Abu Ibrahim memikirkan nasib anak itu dan nasib Pak Tua tersebut. Abu Ibrahim pun turun dari bukit dan melangkahkan kakinya dengan berat, menahan kesedihan yang mendalam. Haruskah kutinggalkan Pak Tua dan menghadapi nasibnya sendirian, ataukah kudatangi dia dan kukabarkan bagaimana nasib anaknya kepadanya? Abu Ibrahim berjalan menuju kemah Pak Tua dan bingung harus mengatakan apa dan mulai dari mana. Lalu terlintaslah di benak Abu Ibrahim akan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka ditemuilah Pak Tua itu dan ia masih dalam kondisi memprihatinkan seperti saat ditinggalkan oleh Abu Ibrahim. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Di manakah anakku?" "Jawablah terlebih dahulu. Siapakah yang lebih dicintai Allah, engkau atau Ayub alaihissalam?" Orang tua tersebut menjawab, "Tentu Ayub alaihissalam lebih dicintai oleh Allah." Abu Ibrahim pun bertanya kembali, "Lantas siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya?" Pak tua tersebut menjawab, "Tentu Ayub alaihissalam." "Kalau begitu, berharaplah pahala dari Allah. Kenapa? Karena aku mendapati anakmu telah tewas di lereng gunung. Dia diterkam oleh binatang buas." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, Allah tidak meninggalkan keturunan bagiku yang dapat bermaksiat kepada Allah hingga ia akan diazab kelak di neraka. Maka Pak Tua pun tersedak-sedak seraya berkata, "La ilaha illallah." Dan Abu Ibrahim terus berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkannya. Namun sedakannya semakin keras sehingga Abu Ibrahim mulai menelkin kalimat syahadat kepada Pak Tua tersebut. Hingga akhirnya Pak Tua tersebut meninggal dunia. Abu Kilabah wafat di hadapan Abu Ibrahim. Lalu ditutupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu Abu Ibrahim keluar untuk mencari orang yang dapat membantu mengurus jenazah Abu Kilabah. Maka didapatinya ada 2 orang yang mengendarai unta mereka. Nampaknya mereka adalah para musafir. Maka dipanggillah para musafir tersebut dan mereka datang menghampirinya. "Maukah kalian menerima pahala Allah kepada kalian? Di sini ada seorang muslim yang wafat dan dia tidak punya siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazahnya?" "Iya, baiklah saudaraku." Mereka pun masuk ke dalam kemah menghampiri mayat Pak Tua untuk memandikannya. Namun ketika mereka menyingkap wajahnya, mereka saling berteriak, "Abu Kilabah! Abu Kilabah! Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharapkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Abu Kilabah." Ternyata
Abu Kilabah adalah salah seorang ulama mereka. Beliau adalah sahabat Ibnu Abbas dan pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun Abu Kilabah menolak jabatan tersebut. Akan tetapi waktu silih berganti dan ia dirundung berbagai musibah hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah yang kosong. Kami pun menunaikan kewajiban atasnya dan menguburkan Abu Kilabah. Kemudian Abu Ibrahim kembali ke Madinah bersama para musafir tersebut. Pada malam harinya, Abu Ibrahim bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan yang indah. Ia mengenakan gamis berwarna hijau dengan badannya yang sempurna. Ia berjalan di atas tanah yang hijau dan Abu Ibrahim pun bertanya, "Wahai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat seperti sekarang ini?" Maka jawab Abu Kilabah, "Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepadaku di dalamnya, salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu. Maka inilah surga sebaik-baik tempat kembali." Masya Allah, bagaimana kisah tadi, Sadawati? Masya Allah, menurut Salihah gimana kisah tadi hikmahnya? Nah, Dari kisah tadi Ustazah Sapta, kita bisa simpulkan ya Ustazah Sapta ya hikmahnya ya, Apa bahwa hikmahnya, yang pertama, kita itu bisa senantiasa bersyukur dan bersabar atas segala ketetapan Allah kepada kita Ustazah Sapta. Kemudian yakinilah bahwa apa saja yang terjadi pada diri kita, pada diri solihah adalah yang terbaik untuk kita semua. betul sekali. Dan termasuk apa yang sedang kita jalani sekarang ini, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan, itu juga bisa melatih kita untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur Iya. apa sih Ustazah Sapta? Mensyukuri apa kalau Ramadan, kalau puasa? Ayo, solih-solihah, kita bersyukur bahwa kita selama ini ternyata masih diberi kemampuan untuk menikmati segala nikmat Allah. Bagaimana orang-orang yang merasa kelaparan setiap hari, ya, sedangkan kita banyak merasakan nikmat dari anugerah Allah, ya kan, Ustazah? Iya betul sekali Ustazah Sapta. Dan dengan berpuasa, selain kita mendapatkan pahala, kita juga dapat mendapatkan nikmat kesehatan. Ya kan Amin, Ustazah ya Sapta? Rabbal Alamin. Ya amin. Baiklah solih-solihah, sekian cukup ceritanya dari Ustazah Sapta dan Ustazah Wati. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga cerita tadi bisa menjadikan kita lebih baik dan kita senantiasa bersyukur ya Ustazah Sapta ya. Tidak mudah menggerutu, tidak boleh menyerah dengan apapun, ya kan? Dan kita harus senantiasa bersabar. Itu yang penting. Iya. Sekian cukup ya solih-solihah ya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. I should fuck her in the Benz.